Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hamdi Sukron, biasa dipanggil Hamdi. NIM 12050310504. Saat ini saya sedang berstatus sebagai mahasiswa di kampus UIN Suskaryau di jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Dan alhamdulillah saat ini saya sedang menggeluti di bidang data science dan belajar bersama Orbit di kampus Merdeka. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan ujian praktek AI Mastery Granada kelas Sukaryau tahun 2023 kode program Machine Learning 2 atau algoritma KNN. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai algoritma KNN. Apa itu algoritma KNN? Apa saja langkah-langkah dalam penyelesaian algoritma KNN? Apa saja keunggulannya dan juga apa saja dan gimana alur dari flowchart algoritma KNN ini, dan yang terakhir gimana implementasi algoritma KNN di Google Colab. K-Nearest Neighbor atau yang biasa kita sebut KNN adalah algoritma klasifikasi, bisa juga regresi, bisa juga sebagai prediksi gitu, dan juga merupakan supervised learning atau algoritma yang membutuhkan data yang berlabel yang bisa dipelajari datanya tersebut, dan juga merupakan lazy algorithm karena algoritma KNN ini nggak punya pelatihan model, namun menggunakan seluruh data train atau data training untuk melakukan prediksi atau klasifikasi. Nah, algoritma KNN ini, K-Nearest Neighbor, adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk melakukan klasifikasi atau regresi pada suatu data berdasarkan data yang telah diketahui. Selanjutnya, gimana sih langkah-langkah penyelesaian KNN atau K-Nearest Neighbor ini? Gimana step by stepnya? Yang pertama, menghitung jarak antara data tes dengan setiap data train menggunakan metode jarak yang dipilih. Yang kedua, memilih K data train dengan jarak terdekat dengan data tes. Nah, yang ketiga, melakukan klasifikasi atau regresi pada data tes berdasarkan mayoritas label dari K data train yang terpilih. Yang terakhir, yang keempat, mengembalikan label klasifikasi atau nilai regresi sebagai hasil prediksi. Lalu selanjutnya, keunggulan K-Nearest Neighbor atau KNN apa sih? Nah, kita tahu kalau kelebihan dari algoritma KNN ini ialah algoritma ini sederhana dan mudah diimplementasikan, serta dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah seperti klasifikasi, regresi, atau clustering. Namun, kekurangannya dari algoritma KNN ini adalah sensitif terhadap nilai K dan metode jarak yang digunakan, serta membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan prediksi pada data yang besar. Tadi ialah kekurangannya, algoritma KNN ini sensitif terhadap nilai K. Nilai K itu adalah nilai parameter. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart atau alur diagram dari penyelesaian algoritma KNN. Yang pertama kita mulai. Yang pertama itu ialah ada tahap preprocessing, tahap analisis, lalu yang terakhir tahap dokumentasi. Nah, kalau tahap preprocessing itu kita mengolah data yang dimulai dari pengumpulan data yang diambil dari GitHub, yaitu data social network ads. Lalu selanjutnya kita melakukan cleaning data atau melakukan pembersihan dari data-data tersebut apakah ada outlier atau noise. Dan selanjutnya ialah melakukan visualisasi data, eksplorasi data, split data, yaitu teknik pembagian data, yaitu kita menggunakan holdout 80-20. Yang terakhir yang selanjutnya transformasi data, normalisasi data, lalu preprocessing data. Itu merupakan dari tahap preprocessing. Selanjutnya kita masuk ke tahap analisis dan hasil. Nah, pada tahap ini ialah kita melakukan pemodelan algoritma KNN. Selanjutnya prediksi hasil algoritma KNN ini dengan MSE. Dan selanjutnya nilai akurasi dan confusion matrix algoritma KNN. Nah, yang terakhir ialah tahap dokumentasi. Itu ialah kita melakukan visualisasi hasil prediksi algoritma KNN. Selanjutnya ialah analisis perbandingan hasil modifikasi kode program dengan hasil dari kode program sebelumnya. Baiklah, selanjutnya ialah tentang modifikasi kode program KNN menggunakan Google Colab. Modifikasi yang saya lakukan ialah yang pertama, pada tahap awal ini dilakukan import library dan download dataset. Selanjutnya ialah kita akan melakukan import dataset, cek dataset, dan menampilkan dataset serta visualisasi data. Selanjutnya,
ialah visualisasi atribut. Selanjutnya ialah kita melakukan split data atau teknik pembagian data menggunakan holdout 80-20. Nah, selanjutnya ialah transformasi data atau normalisasi data. Selanjutnya, kita melakukan model training dari algoritma KNN. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemodelan tadi untuk mendapatkan hasil prediksi dari algoritma KNN. Pada contoh kode di samping, kita akan menggunakan matplotlib untuk membuat scatter plot dari nilai aktual versus nilai prediksi untuk data trend dan data test. Nah, garis diagonal yang ditampilkan pada grafik di samping ini menggambarkan situasi ideal di mana nilai aktual dan prediksi itu sama. Jika model KNN berhasil memprediksi dengan baik, titik akan membentuk pola yang hampir lurus mengikuti garis diagonal jika nilai MSE rendah. Artinya, model memiliki tingkat akurasi yang baik. Selanjutnya ialah hasil prediksi. Nah, yang terakhir ialah visualisasi hasil KNN. Selanjutnya, demo Google Colab modifikasi kode program yang telah dilakukan tadi. Baiklah, kita akan melakukan demo dari kode program algoritma K-nearest network atau KNN di Google Colab. Yang pertama ialah kita akan melakukan import library, di mana ini adalah merupakan modul yang akan kita butuhkan nanti di algoritma KNN ini. Ada import NumPy, import matplotlib ini untuk visualisasi data, import pandas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan download atau memasukkan dataset ke dalam Google Colab ini. Kita menggunakan dataset dari GitHub yaitu tentang social network ads. Cara memasukkannya ialah dengan melakukan sintaks tanda seru widget, lalu link source dari dataset dari GitHub ini. Selanjutnya kita melakukan importing dataset. Selanjutnya dengan sintaks dataset .head kita dapat melakukan melihat data yang telah kita import tadi. Selanjutnya di sini ialah mengecek informasi dataset, yaitu dengan menggunakan dataset.info. Selanjutnya kita bisa mengecek statistik dataset, yaitu dengan melakukan dataset.describe. Selanjutnya ialah kita melakukan atau mencari missing value dari dataset tersebut. Dengan menggunakan sintaks ini kita akan melakukan atau mencari missing value dari dataset tersebut. Nah, selanjutnya adalah eksplorasi data atau visualisasi data. Ini dengan sintaks ini kita dapat mengetahui apakah ada outliers atau tidak. Selanjutnya ialah kita melakukan visualisasi atribut dari masing-masing atribut yang ada di dataset. Dapat kita lihat ini adalah atribut dari age atau umur, estimated salary, selanjutnya purchased. Nah, untuk mengamati hubungan antara fitur numerik, kita akan menggunakan fungsi pairplot. Kita juga akan mengobservasi kolerasi antara fitur numerik dengan fitur target menggunakan fungsi chor. Nah, ini adalah hubungan atau korelasi antara fitur. Selanjutnya, untuk mengeprint nilai di dalam kotak, kita menggunakan parameter atau untuk melakukan melihat dari dalam kotak tentang korelasi matriks pada fitur numerik tadi. Nah, selanjutnya ialah kita akan melakukan pembagian data dengan menggunakan split data. Yang di sini kita menggunakan split data dengan ukuran 80-20. Selanjutnya kita melakukan transformasi data dan normalisasi data agar data tersebut bisa dieksekusi di algoritma nanti. Dan tujuan dari ini adalah agar data tersebut yang dihasilkan tidak terlalu besar.
Nah, selanjutnya ialah kita akan melakukan pemodelan dari algoritma KNN ini. Nah, yang menjadi pembeda dari modifikasi yang saya lakukan ialah tentang model logik dari algoritma KNN yang akan kita buat. Nah, di sini ialah kita menggunakan parameter K-nya itu 3. Selanjutnya kita melakukan menghitung MSE untuk data trend dan dataset. Setelah itu, didapati hasil prediksi berdasarkan perhitungan MSE atau mean squared error. Nah, pada contoh pada di atas ini nih, dengan kita menggunakan matplotlib ini untuk membuat scatter plot dari nilai aktual versus nilai prediksi untuk data trend dan data test, garis diagonal yang ditampilkan pada grafik menggambarkan situasi ideal di mana nilai aktual dan prediksi itu sama. Jika model KNN berhasil memprediksi dengan baik, maka titik akan membentuk pola yang hampir lurus mengikuti garis diagonal. Nah, jika nilai MSE ini rendah, artinya model memiliki tingkat akurasi yang baik. Nah, maka itu kita bisa dapat mencari nilai akurasi ini. Nah, kita dapati bahwa nilai akurasi algoritma KNN dengan model parameter K sama dengan 3 tadi ialah dapati bahwa nilai akurasi algoritma KNN adalah sebesar 87,5%. Selanjutnya ialah kita dapat melakukan visualisasi dari hasil prediksi yang telah kita lakukan tadi. Nah, ini adalah merupakan visualisasi dari hasil tes model menggunakan algoritma KNN yang telah kita lakukan tadi. Nah, selanjutnya ialah analisis perbandingan dengan modifikasi kode program yang telah saya buat dengan kode program yang sebelumnya. Nah, yang menjadi pembeda ialah pada kode program yang saya buat itu pada model logik yang ada di algoritma KNN. Nah, di sini di kode program sebelumnya itu menggunakan nilai parameter sebesar K-nya itu 5. Sementara kalau saya menggunakan nilai parameter K-nya itu sama dengan 3. Nah, didapati bahwa hasil dari nilai parameter yang K sama dengan 5 yang pada kode program sebelumnya itu bahwa nilai akurasi algoritma KNN itu lebih tinggi ternyata dengan menggunakan nilai parameter sama dengan 5 sebesar 93% adalah nilai akurasi dari algoritma KNN menggunakan dataset network edge tadi dengan nilai parameter sama dengan 5. Nah, sementara kalau dari kode program modifikasi yang telah saya lakukan dengan nilai K atau parameternya sama dengan 3 itu didapati bahwa nilai akurasi algoritma KNN ialah sebesar 87,5%, lebih rendah dari nilai parameter yang 5 tadi. Kesimpulan, jadi algoritma K-nearest neighbor atau KNN adalah salah satu algoritma klasifikasi dan regresi yang paling sederhana dan populer dalam pembelajaran mesin. Algoritma ini bekerja dengan cara menghitung jarak antara data yang akan diprediksi dengan data yang sudah ada dalam dataset. Kemudian memilih K data terdekat untuk dijadikan acuan dalam menentukan label kelas dari data yang akan diprediksi. Nah, KNN ini juga bisa digunakan untuk regresi, yaitu dengan menghitung rata-rata atau median dari K data terdekat sebagai prediksi nilai kontinu dari data yang akan diprediksi. Nah, kelebihan dari algoritma KNN ini adalah yang pertama, mudah diimplementasikan dan dapat digunakan untuk dataset yang relatif kecil. Namun, kelemahannya adalah membutuhkan waktu dan ruang komputasi yang besar saat digunakan untuk dataset yang besar. Nah, selain itu, pemilihan nilai K dapat mempengaruhi hasil prediksi algoritma ini. Seperti yang telah kita lakukan tadi, kalau K-nya 5, itu 93% nilai akurasinya. Kalau K-nya itu 3, hanya memiliki nilai akurasi sebesar 87,5%. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai algoritma KNN yang merupakan dari ujian praktek AI Mastery kelas Granada, kode program Machine Learning 2. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.